Aku ingin pulang, mencium bau kuburan dan lapangan, mencicipi cincau yang pahit, membaca berjanji dan bermain cinaboy. Aku pulang walau tidak punya rumah. Walau hasrat untuk pulang sama kuat dengan hasrat untuk menolaknya. Aku sempat berjanji tidak akan kembali, tetapi kenangan akannya begitu mengutukku. Kutukan yang mendatangkan kerinduan. Kerinduan yang mengalahkan segalanya. Rasa malu, keangkuhan, dan dendam. Sepanjang jalan aku gemetar, menyadari yang aku rindukan adalah masa lalu. Namun aku sedang menuju ke sana, dan mungkin akan menghancurkannya juga diriku. Aku tidak bisa mengelak. Aku akan memulai sesuatu yang sudah lama menjadi impianku. Bukan karena menyenangkan, tetapi karena ini adalah pekerjaan penghabisan. Aku ingin menyudahi semuanya. Pertanyaan yang tidak pernah terjawab sampai sekarang adalah, mengapa impian terindah itu harus ditebus dengan kejahatan terbesar? Dan mengapa kejahatan terbesar ini harus dilakukan kepada orang-orang yang justru pada mereka aku menyimpan sisa-sisa kenangan dan kebahagiaan? Ternyata aku sama sekali tidak menangis. Pada waktu-waktu yang lalu, ingatanku akan kampung selalu membuat mataku cembung penuh air mata. Begitu aku ada di tanah ini, kampungku, aku kehilangan melankolia itu. Mungkin kesedihan mendalam dan kehilangan besarku telah menenggelamkan perasaan haru dan menyisakan tubuhku sebagai seonggok daging tanpa emosi. Mungkin jika aku tidak bisa mengendalikan kesedihan dan kekalahanku, maka aku akan menjadi jahat. Mungkin jika aku tidak menemukan cara menghentikan kesedihan dan menemukan apa-apa yang telah hilang, maka aku akan menjadi gila. Kesedihan dan kehilangan adalah pangkal segalanya. Beberapa hari ini, aku akan berbagi ranjang dengan seseorang yang tubuhnya bau tai bebek. Bau yang aku hirup setiap pagi dari dapurku dulu. Ayahmu menjual pohon mangga depan rumah sebelum kemudian pergi sore harinya, kata wanita itu. Bahkan pohon mangga itu belum terlalu besar dan tidak berbuah. Saat itu bukan musim mangga. Hanya daunnya saja yang bisa dimakan kambing-kambing Pak Arban. Dia satu-satunya orang yang mau membeli. Ini uang untuk makan selama aku di sini. Maaf tak bisa memberi lebih. Tapi disinilah satu-satunya tempat di mana aku bisa melihat rumahku. Kataku mengalihkan pembicaraan sambil menyodorkan 2 lembar uang ratusan ribu. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Kita seperti keluarga. Tinggallah di sini sesukamu. Aku dengan senang hati membantu, katanya sambil cepat-cepat memasukkan lembaran uang itu ke gutangnya. Kalimat tadi adalah racun pertamanya. Ia menarik selimut berbau tai bebek ke separuh bagian badanku dan menganjurkanku untuk segera tidur. Dia bernama Sitas. Wanita muda beranak 3. Jika muda itu diartikan terawat dan penuh vitalitas, maka di desaku tidak ada lagi sebutan muda untuk wanita beranak. Hanya karena umurnya saja Sitas disebut muda. Tubuhnya, gaya bicaranya, tindak tanduknya benar-benar tua. Benar-benar seperti siluman rubah. Semakin tua, orang akan menjadi semakin munafik mungkin. Karena orang itu tahu banyak hal. Karena tahu banyak hal, maka ia akan takut banyak hal pula. Karena takut, ia akan ringan berbohong, mudah berubah, dan pandai beralasan. Begitulah, mungkin aku akan menua dan semakin mirip Sitas. Hanya ada 2 hal yang istimewa dan patut dibicarakan perihal Sitas. Pertama, dia memberi nama anak-anaknya dengan bahasa yang aneh, yang kata dia berasal dari Malaysia. Jika anaknya lelaki, maka nama depannya Awai. Jika perempuan, namanya Zawai.
Sekarang dia mempunyai 2 awai dan 1 zawai. Kedua, ia tak pernah berhenti mencuri apapun. Selama bertahun-tahun ia mencuri segalanya dari rumahku. Jika ia pergi ke suatu tempat untuk bekerja, dan ia bisa pulang dengan selamat tanpa masuk penjara atau dipukuli, maka itulah prestasi terbesarnya. Mungkin karena ia miskin, maka ia mencuri. Tapi menurutku karena ia mencuri, maka ia miskin. Tidak ada lagi orang yang percaya padanya. Mungkin juga si Tas mencuri karena ia bodoh. Hanya orang bodoh yang masuk ke dapurku dan mencuri sabun colek. Hanya orang bodoh yang mengambil genting teras rumahku satu persatu dan memindahkan ke atas rumahnya. Hanya orang bodoh yang tetap melakukan itu, meski kami sudah memaafkan dan bahkan memberikan semua yang ia curi sejumlah 2 kali lipat. Waktu itu kami prihatin. Kami pikir ia sangat menderita. Kami berikan ia solusi dan ia tetap mencuri. Kata ibu ia sakit. Tapi aku yakin bahwa ia bodoh. Dia tidak tahu caranya meminta, maka dia mencuri. Atau dia terlalu sering meminta sehingga dia enggan. Kalau yang terakhir ini benar, maka dia bodoh sekaligus angkuh. Watak Wong Tiban masih kuat di diriku. Membodoh-bodohkan orang dan merasa diri lebih mulia. Tapi izinkan aku melanjutkannya dulu, sekali saja. Ketiga, lidah si Tas selalu mendahului otaknya. Dan kemudian otaknya terlalu kecil untuk mengingat-ingat apa yang baru saja dikatakan. Oleh karena itu, si Tas akan membicarakan segalanya yang dalam waktu berbeda dengan orang yang berbeda, hal itu akan berbeda pula. Dia memfitnah dan mengadu domba tanpa sadar. Ketika orang mengklarifikasi, dia akan menciptakan cerita baru. Akhirnya, jangan berurusan dengan si Tas. Dia adalah asap Tuhan di dunia. Kata kiai masjidku ketika si Tas memberitakan ke seluruh orang bahwa kiai itu pernah memegang selangkangan anak lelakinya. Akan tetapi poin ketiga ini bukanlah hal istimewa. Banyak orang melakukan itu. Tidak hanya si Tas, bahkan mungkin aku, walau aku merasa tidak pernah. Tapi bagaimana aku mengetahui, menyadari perilaku yang tidak pernah kusadari itu. Sekian, terima kasih. Selamat malam.